apabila output sebelumnya ganjil kecuali D3 dan F15, maka output selanjutnya adalah 3 ditambah dengan output sebelumnya. C. Apabila output setelahnya genap kecuali 0, A, dan E, maka output selanjutnya adalah 2 ditambah dengan output sebelumnya. D. Apabila output sebelumnya D, E, dan F, maka output selanjutnya adalah output sebelumnya dikurangi 6. E. Apabila output sebelumnya adalah A, maka output akan terreset kembali mengulangi hitungan dari 0. F. Apabila rangkaian menampilkan 7 angka yang berbeda sebelum terreset ke 0, angka 0 dan 10 dihitung 2 angka. Terus rangkaian state machine jika flip-flop mengaplikasikan kasus tersebut mengetahui nilai X hanya dengan 7 segmen. Jadi di sini saya menggunakan teknik coba satu-satu. Jadi misalnya kita mencoba dari angka 1. Angka 1 itu bilangan ganjil. Kita masuk ke bagian A. Apabila output rangkaian 0, maka rangkaian akan menampilkan nilai X. Jadi X-nya itu kita anggap sebagai 1. Ke 1 kan termasuk bilangan ganjil, dan dia bukan termasuk D3 dan D bukan termasuk D dan F. Maka output selanjutnya ditambahkan dengan output selanjutnya adalah 3 ditambah dengan output sebelumnya. Berarti 1 ditambah 3 hasilnya 4. Terus apabila output setelahnya genap kecuali 0, A dan E, maka output selanjutnya adalah 2 ditambah dengan output sebelumnya, berarti 4 ditambahin 2, berarti hasilnya 6. Terus apabila output sebelumnya D, E, dan F, maka output selanjutnya adalah output dikurangin dengan 6. Kalau dia hasilnya D, E, atau F, maka outputnya akan dikurangkan 6. Karena hasil kita 6 dan bukan D, E, atau F, maka kita tidak perlu menguranginya dengan 6 yang proses kita skip. Lanjut ke proses selanjutnya. Apabila output sebelumnya adalah A10, nah ini outputnya kan masih 6, jadi kita ulangi lagi proses yang C karena outputnya itu masih bilangan genap. Kita tambahkan dengan 2, hasilnya 8, dan kita tambahkan lagi dengan 2 dan hasilnya 10. Ketika sudah 10, dia akan reset kembali menjadi 0. Lalu rangkaian harus menampilkan 7 angka yang berbeda. Berarti angka yang pertama itu 1, angka kedua yang keluar itu 4, angka ketiga itu 6, angka keempat itu 8, angka kelima itu 10, dan belum menampilkan 7 angka. Berarti angka 1 adalah salah karena dia hanya menampilkan 5 inputan angka. Kita akan terus mencoba semua angka dari 1 hingga 15. Kenapa 15? Karena yang diminta itu dalam hexa itu ada 15 angka. Lalu setelah mencoba, hasil yang didapat itu yang benar adalah 15. Kenapa 15? Karena misalnya jika kita anggap X sebagai 15 dan X termasuk bilangan ganjil, maka ditambahkan dengan 3. Apabila output sebelumnya ganjil kecuali D dan ini, maka ditambah 3. Karena F-nya termasuk, berarti kita tidak perlu tambahin 3, berarti 15 input yang pertama. Terus apabila genap, berarti tidak perlu ini. Terus kita lihat yang D, apabila output sebelumnya D, E, F, nah F termasuk, berarti kita kurangi dengan 6. 15 kita kurangi dengan 6, 5, 6, hasilnya 9. Berarti output pertama 15, output kedua 9. 9 termasuk angka ganjil, maka kita tambahkan 3, hasilnya 11. Hasilnya 11. Terus 11 masih angka ganjil, kita 9 ditambah 3. Hasilnya 12. Hasilnya 12 termasuk
maka genap, maka kita tambahkan 2. Setelah itu 14 hasilnya 2. Terus jika apabila output setelahnya genap kecuali A sama E, maka outputnya adalah 2 ditambah dengan inputnya. Terus nah ini karena dia genap nomor 14 berarti dia tidak kita tambah, maka kita kurangin dengan 6. Ini syarat dari B. Berarti dia hasilnya 14 dikurangin 6 itu adalah 8. 8 kita tambah 2. 8 itu karena bilangan genap kita tambah 2 berarti hasilnya 10. Maka output yang pertama itu 15, yang kedua itu 9, yang ketiga itu 11, lalu 12, lalu 14, lalu 8, lalu 10, lalu 0. Berarti pas 7, berarti yang benar, maka yang angka X yang benar itu adalah 15. Bisa dilihat dari tabel ini. Ketika kita masukkan 15, maka input yang akan keluar adalah 9. Dan begitu seterusnya, ketika yang kita masukkan itu 9, maka output next state, present state yang kita masukkan itu 9, maka next state yang dikeluarkan itu adalah 12. Terus cara masukkannya dengan jika flip flop itu sama aja sih sebenarnya, jadi kayaknya ini nggak perlu dijelasin. Sama kayak tabel key map-nya juga. Sekarang kita masuk ke dalam rangkaian yang nomor 2. Oke. Jadi pada rangkaian nomor 2, saat saklar A, sini ya, ada salah gambar. Nah ini saat saklar A bernilai 1 dan B bernilai 0, maka yang bekerja adalah gerak sadar. Terus pada kondisi ini lampu yang aktif adalah lampu sensorik penghubung dan otak, sedangkan saklar B yang bernilai 1 dan A yang bernilai 0, maka yang bekerja adalah gerak refleks. Pada kondisi ini lampu yang menyala adalah lampu sensorik penghubung dan sumsum tulang belakang. Pembedaan dari sistem kedua gerak ini terdapat pada aliran saraf menuju gerakan. Pada gerak sadar, rangsang akan dikirim menuju otak untuk diproses, kemudian terjadi gerakan. Sedangkan pada gerak refleks, rangsang tidak dikirim ke otak, melainkan ke sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang. Sedangkan pada gerak refleks, rangsangan tidak akan dikirim ke otak belakang, yang kemudian membuat gerakan langsung terjadi tanpa pemikiran terlebih dahulu. Itulah yang menyebabkan gerak refleks. Yang ini gerak refleks, guys. Yang ini gerak yang bisa diatur. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.